Padahal kesini itu naik pesawat bayarnya nabung, ya nggak? Setelah pada ketemu nggak ada bercengkrama, nggak ada permainan. Kalau di sini permainan apa anak-anak? Kalau di tempat saya ada bentik, ada delian, ada gateng, ada lompat tali. Nah, itu tali sudah hilang dari peradaban. Nah, dia hilang dari peradaban ini, dan itu Bapak Ibu yang kemudian kita harus sikapi, selaku guru harus sikapi. Maksudnya gimana? Bagaimana itu alat bisa positif? Karena surgamu tergantung jempolmu. Nerakamu juga bisa bergantung kepada jempolmu. Surga neraka bergantung jempolmu. Scroll itu jauh lebih suwe daripada baca Qurannya. Lebih komentar. Ya toh? Hey guys, aku di sini loh, ya. Komentar kalau itu positif dan menginspirasi banyak orang, pahala. Tapi kalau hanya ada posting hal-hal yang malah menimbulkan fitnah, menimbulkan kecemburuan, nah itu postingan-postingan negatif. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan alat itu sebagai media, kita sebagai media jihad, ya, jihad melalui sosmed. Maka nanti ada berpikir secara algoritma, berpikir secara komputasi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan coding Bapak Ibu, ini berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sekarang sudah berubah menjadi Mendikdasmen, di mana Bapak Ibu yang saya hormati, dengan latar belakang menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan era digital di era industri, maka mulai diskemakan adanya pembelajaran coding. Pada pasal 32A, pada saat peraturan menteri mulai berlaku, bahwasanya mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenjang dasar dan jenjang menengah mulai tahun 2025-2026 secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu, harusnya sekolah di tahun 2025 ini sudah menggunakan coding sebagai mata pelajaran pilihan. Tapi sudahkah di sekolah Anda, Bapak Ibu semua, melaksanakan itu? Halo? Belum ya? Hampir semuanya belum. Bahkan ini nanti akan ketambahan bahasa Inggris yang semula sebagai ekstrakurikuler nanti akan menjadi mata pelajaran. Kalau itu nanti menjadi mata pelajaran, tentunya perlu disiapkan guru yang bisa bahasa Inggris. Kalau seperti saya yang sudah usia old, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris lama, ya, tidak kekinian, kan gitu. Maka tentunya ketinggalan. Cari guru yang nanti harus guru yang usia belia, fresh graduate, kan gitu. Pasal 32A Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengamanatkan bahwasanya pembelajaran coding dan artificial intelligence diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran pilihan. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan belum dieksekusi
oleh sebagian sekolah di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari amanat pasal 32 ini bahwasanya bisa kita simpulkan KKA menjadi mapel pilihan resmi. Ya, mapel pilihan resmi berlaku mulai 2025-2006. Kemudian bertahap tergantung pada kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang akan kita pelajari pada season kali ini? Di antaranya Bapak Ibu, kita di bab 1 kita akan belajar memahami apa itu coding dan kecerdasan tiruan atau kecerdasan artifisial, ada yang menyebut lagi AI. Yang kedua, bagaimana pengoperasian, pengaplikasian, bahkan bisa jadi kolaborasi perangkat kecerdasan AI dengan yang lain. Ketiga, nanti kita akan belajar rekayasa prompt. Prompt, perintah kerja untuk konten tertentu. Kemudian yang keempat, kita akan manfaatkan coding dan kecerdasan artifisial untuk media pembelajaran atau pedagogi. Ini yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Harapannya nanti kita bisa berpikir secara komputasional. Bapak Ibu yang saya hormati, memahami coding dan kecerdasan AI di sekolah dasar itu termasuk fase D. Kalau SMP juga sama ya, fase D. Mari kita diskusikan sama-sama Bapak Ibu, kaitannya dengan urgensi pentingnya kita belajar KKA. Itu tidak ubahnya kita belajar dengan urgensi pendidikan. Satu, harapannya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dua, bisa mengentaskan kemiskinan. Dari pembelajaran pendidikan yang baik, harapannya bisa memutus mata rantai kemiskinan, sehingga setiap individu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Harapannya ketika kemiskinan itu mulai berkurang, menurun, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana negara kita tergolong negara berkembang, yang kadangkala, maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ya dinamikanya negara berkembang itu jauh daripada negara industri. Negara berkembang itu masih agraris, tapi kadangkala juga lucu. Jadi ini agraris, dulu orang tua kita bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Nenek moyang kami selalu bilang pelaut. Nenek moyang, apa lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut. Ya enggak? Yang dikenal dengan negara maritim, tapi garam saja impor. Ya enggak? Iya. Lucu kan gitu. Masa negara yang pantainya terbanyak, terbesar sedunia, garam impor. Konon ceritanya negara kita negara agraris, negara pertanian, tapi jagung, kedelai impor. Kan lucu itu. Lucu. Lah kenapa ya, nggak tahu. Ya nggak tahu. Maka ini sebenarnya menjadi PR kita Bapak Ibu. PR kita supaya pendidikan itu memang benar-benar bisa
mengentaskan kemiskinan, mengangkat derajat harkat dan martabat